warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Sularasidi, NIM 20082014034, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan IPS di Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Nur Afi, SPD, MPD. Anak-anak, tema kita adalah peristiwa alam atau gejala alam. Pelajaran yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian macam bencana alam. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh bencana alam yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan cara-cara mengatasi bencana alam. Ini adalah kita akan membahas peristiwa atau gejala alam. Gejala alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak biasa yang timbul oleh alam. Contohnya, bencana alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Faktor pemicuan terjadi gempa adalah pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Gempa bumi dapatnya tidak mampu diprediksi sebelumnya. Kejadian begitu cepat dengan dampak yang begitu hebatnya. Akibat yang ditimbulkan pun sangat luar biasa karena mencakup wilayah yang sangat luas, bahkan sampai keluar batas negara. Sifat getaran gempa bumi yang sangat kuat dan merambat ke segala arah mampu menghancurkan bangunan-bangunan yang kuat sehingga korban nyawa tidak dapat dihindari. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika terjadi hujan secara terus-menerus tanpa henti. Banjir merupakan gejala alam yang sering melanda wilayah Indonesia. Angin topan. Angin topan merupakan pergerakan angin yang sangat kencang sehingga mampu memporak-porandakan benda-benda yang dilewatinya. Jika kekuatan angin topan tersebut besar, akan mampu merobohkan rumah atau pohon-pohon yang besar. Gunung berapi. Gunung berapi. Di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif. Perlu kalian ketahui bahwa hanya gunung berapi yang masih aktif yang dapat meletus. Mengapa gunung berapi dapat meletus? Gunung berapi meletus karena terjadinya gerakan magma dari perut bumi dan keluar melalui permukaan bumi. Gunung berapi yang pernah meletus antara lain Gunung Keldut, Gunung Galunggung, Gunung Agung, Gunung Merapi, dan lain-lain. Tsunami. Jika gempa bumi terjadi di daerah dekat atau dasar laut, maka dapat mengakibatkan gelombang tsunami. Gelombang tsunami adalah gelombang besar yang terbentuk dari dasar laut akibat adanya gempa. Tanah longsor. Tanah longsor merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar kawasan pegunungan. Semakin curam kemiringan lereng satu kawasan, semakin besar kemungkinan terjadinya longsor. Sebab-sebab terjadinya gejala alam. Gempa bumi. Gempa bumi yang dibedakan menurut penyebab kejadiannya memiliki sebab masing-masing sesuai dengan nama jenis gempa tersebut terbagi menjadi 3, yaitu gempa bumi tektonik. Gempa ini disebabkan oleh adanya pergeseran gerak bumi. Gempa bumi tektonik terjadi akibat pelepasan tenaga dari pergeseran lempeng-lempeng tektonik di permukaan bumi. Lempeng tektonik adalah suatu bagian gerak bumi yang sangat keras. Gempa bumi vulkanik. Gempa ini disebabkan adanya aktivitas gunung berapi yang akan meletus. Gempa bumi terjadi ketika gunung api akan meletus pada saat letusan dan beberapa waktu setelah letusan utama. Jadi timbulnya gempa hanya ada di sekitar gunung berapi. Gempa tanah runtuh. Gempa tanah runtuh adalah gempa yang mengiringi bagian yang roboh. Misalnya, gua kapur atau lorong pertambangan yang lapuk. Gempa ini hanya terjadi di sekitar runtuhannya tanah tersebut. Yang kedua, banjir. Banjir merupakan luapan yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika terjadi hujan secara terus-menerus tanpa henti dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, penyebab terjadinya banjir juga karena ulah manusia sendiri.
penebangan pohon di hutan secara liar, pembangunan villa-villa di pegunungan, atau pembuangan sampah di sungai dapat menimbulkan bencana banjir. Yang ketiga, angin puting beliung. Angin puting beliung adalah udara yang bergerak dari tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum. Penyebab terjadinya angin topan adalah karena adanya pergerakan udara yang sangat kencang. Tiupan angin topan mampu merobohkan berbagai bangunan yang merobohkan pohon-pohon. Yang keempat, gunung meletus. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma naik melintas kerak bumi dan muncul di atas permukaan bumi. Pada dasarnya, gunung berapi terbentuk saat pertama kali magma meletus ke permukaan. Setelah magma terbentuk, sebuah gunung berapi akan terus meletus selama masih banyak magma yang terkandung di dalamnya. Jarak antara satu letusan dengan letusan yang lain membutuhkan waktu yang relatif lama. 5. Tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang yang terbentuk karena gempa atau letusan gunung berapi di bawah laut atau di daratan dekat pantai. Beberapa gelombang tsunami biasanya cukup kecil tetapi bisa menjadi sangat besar hingga menyebabkan banjir dan kerusakan saat gelombang tersebut menghantam pantai. 6. Tanah longsor. Tanah longsor terjadi saat lapisan bumi paling atas dan batuan terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Hal ini biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi. Gempa bumi atau letusan gunung api longsor dapat terjadi karena patahan alam dan faktor cuaca pada tanah dan kebatuan. Ketika longsor berlangsung, lapisan teratas bumi mulai meluncur dengan deras pada lereng. Jadinya bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak kita harapkan datangnya. Sebab jika bencana tersebut datang, maka akan mampu merusak segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan mampu merenggut jiwa manusia. Secara garis besar, terjadinya bencana alam dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, alam. Bencana alam murni menyebabkan utamanya adalah alam itu sendiri. Contoh bencana alam murni adalah gempa bumi, tsunami, badai, atau letusan gunung berapi. Bencana-bencana tersebut bukan disebabkan oleh ulah negatif manusia. Yang kedua, perbuatan manusia. Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab bukan berarti bencana ini dibuat oleh manusia, tetapi akibat dari ulah manusia atau dipicu dari perbuatan manusia seperti penerbangan hutan secara liar, penembangan liar, pengambilan air tanah secara berlebihan, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut lambat laun akan menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau erosi tanah. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.